Hei, kakek dewa kekayaan bilang cari Ardi, tapi yang mana dia? Pak, kau tahu di mana rumah Ardi? Pergi, pergi, pergi. Dari mana datangnya pengemis kecil ini? Jangan menghalangi jalan. Kakek dewa kekayaan bilang, tidak ada imbalan tanpa jasa. Pasti karena aku belum membalas budinya. Itu sebabnya dia tidak mau membantuku. Sekarang aku bisa bertanya arah. Hei, gadis kecil, kau mencari seseorang? Biarkan aku mengantarmu ke sana. Pak, dahimu gelap. Kamu punya garis horizontal di batang hidungmu. Kamu bukan orang baik. Ah, hei, anak nakal, omong kosong apa yang kau bicarakan? Gadis kecil, aku benar-benar tahu di mana rumah Ardi. Benarkah? Beneran? Sumpah, kalau aku bohong, semoga aku jatuh tersungkur. Berikan kacang emasnya sekarang, aku akan mengantarmu ke sana. Oke. Bodoh kecil ini gampang ditipu, hehe. Kau membohongi anak kecil. Bahkan jika kau dapat emasnya, itu akan berubah menjadi segumpal tanah. Oh, pembohong kecil, beraninya kau menipuku. Aku akan. Beraninya kau menggertak gadis kecil. Hei, Siti, bukankah kau harus di rumah dengan pamanku yang cacat? Kenapa kau ikut campur? Menggertak anak kecil, aku pasti akan turun tangan. Hei, aduh. Hehehe, Haha, pantas saja. Karma itu menyebalkan. Haha, kau, bagaimana rasanya jatuh tersungkur? belum cukup, mau merasakan tinju besiku lagi? Sial, nasib buruk. Aku terima kekalahan hari ini. Tunggu saja sampai aku dapat kesempatan. Nenek, kau luar biasa. Apa aku terlalu galak? Tidak sama sekali, kau orang yang baik hati. Setelah bertahun-tahun, ini pertama kalinya ada yang bilang aku baik. Gadis kecil, siapa namamu? Di mana rumahmu? Namaku Putri, keluargaku di surga. Gadis kecil ini sangat menyedihkan, keluarganya sudah tiada. Putri, siapa yang kau cari di desa kami? Ardi. Ya, kakek menyuruhku mencarinya. Di desa kami, hanya anakku yang bernama Ardi. Mungkin dia anak di luar nikah anakku. Putri, apa hubunganmu dengan Ardi? Apa yang kamu inginkan darinya? Kakek bilang itu rahasia, tidak boleh bilang siapa-siapa. Anak nakal ini. Jadi dia memang melakukan sesuatu yang salah pada Ayu. Aku akan kembali dan menghadapinya. Siapa yang mengutukku? Putri, ayo pergi. Nenek akan mengantarmu pulang. Kita akan minta penjelasan untukmu. Nenek akan memastikan kamu mendapat keadilan. Nenek, aku lapar. Baiklah, nenek akan merebuskan pangsit untukmu dulu. Tidak boleh biarkan gadis kecil kita kelaparan. Makan pelan-pelan, jangan tersedak. Nenek masih ada lagi? Ya, nenek akan ambilkan untukmu. Wah. Oh. Anak ini benar-benar kelaparan. Aku heran berapa banyak dia menderita. Makan pelan-pelan, kalau tidak cukup, masih ada lagi. Pangsit nenek enak sekali. Ini pangsit terbaik yang pernah kumakan. Apa gunanya keahlian yang bagus? Aku ingin mencari uang untuk tahun baru yang baik. Tapi hanya sedikit orang yang datang makan. Aku hampir kehilangan lapakku. Nenek, jangan sedih. Aku akan membantumu. Keberuntungan datang, kekayaan mengalir. Aroma pangsit memenuhi udara. Satu gigitan, kamu akan tersenyum senang. Uang mengalir dari mana-mana. Kamu sangat pandai mengucapkan kata-kata keberuntungan, nak. Untuk menghibur nenek. Hahaha. Ibu, pangsit ibu wangi enak, kelihatannya enak. Saya ambil 3 mangkuk. Bos, 1 mangkuk lagi? Beri saya 1 juga. Tentu, segera datang. Nenek, jika tidak segera mulai membuat pangsit, semua pelanggan akan pergi. Oh, benar. Membuat pangsit, sekarang juga, jangan khawatir, semua dapat bagian.
Jangan khawatir, semua dapat bagian, $18. Setelah kamu memakan pangsit nenek, kamu akan menjadi kaya mendadak dan mendapat keberuntungan tahun depan. Hahaha. Bu, cucu perempuanmu sangat menggemaskan. Dan dia pandai bicara. Benar. Dia terlihat seperti boneka keberuntungan kecil dari gambar Tahun Baru, sangat beruntung dan menggemaskan. Sejak anak ini datang ke kedai saya, bisnis saya meningkat, dia jimat keberuntungan saya. Putri, hari ini berkat kamu, kedai pangsit nenek laris manis. Nenek, itu karena kamu baik hati, dewa kekayaan mendatangi kamu. Kamu pandai bicara, nenek sangat sayang padamu. Sudah larut, ayo pulang. Tentu, tidak baik keluar larut malam. Kita akan cari Ardi, nenek orang baik. Kita pulang dulu dengannya, lebih baik daripada tidur di jalan. Dingin sekali. Kamu kedinginan, aku ambilkan jaket. Di sini sangat dingin, suram sekali. Ini jaket baru, ini. Pakai, hangat. Terima kasih nenek kamu yang paling baik. Siti, anak siapa ini? Putri, main di halaman sebentar. Nenek dan kakek perlu bicara. Oke. Sayang, anak ini datang sendiri kepada kita, dan dia tahu nama Ardi. Aku curiga dia anak haramnya. Apa? Bajingan kecil itu, bagaimana dia bisa mengkhianati Ayu seperti itu? Kalau dia kembali, akan kupatahkan kakinya. Jangan keras-keras, jangan sampai anak itu dengar. Kita tunggu Ardi pulang dan tanya. Baik. Ini gadis kecil siapa? Dia lucu sekali. Aku kesini untuk menemui Ardi. Hah? Mencari aku? Kamu Ardi. Bagus Putri, ketemu kamu Ardi. Hei, nak. Kamu dari keluarga mana? Apa yang kamu inginkan dariku? Keluarga Ardi. Sudahlah, dia tidak akan masuk akal. Biarkan aku tanya ibu. Ayo. Kamu, Ardi, berlutut. Ibu, apa salahku? Kenapa aku harus berlutut? Anak ini datang mencarimu, dan kamu pura-pura tidak tahu, tidak punya malu, demi Ayu, dan demi keluarga ini? Tidak, ibu. Apa yang ibu bicarakan? Lagi pula ini anak siapa? Kamu masih tidak mau mengaku? Aku pukul kamu sampai mati. Nenek, jangan pukul Ardi. Dia orang baik, dia tidak jahat. Lihat, desa kayu jati begitu besar, kenapa dari sekian banyak orang, dia datang padamu? Aku juga tidak tahu. Dia bahkan tahu namamu, dan dia melindungimu. Kalau dia bukan anak harammu, lalu apa? Ibu, Ayu dan aku saling mencintai, masa aku tega melukai hatinya? Nenek, Ardi bukan ayahku. Aku diutus dewa kekayaan untuk menyebarkan kekayaan padanya. Apa? Menyebarkan kekayaan? Aku diutus oleh dewa kekayaan untuk menyebarkan kekayaan kepadanya. Apa? Dewa kekayaan? Menyebarkan kekayaan? Aku perlu menyebarkan 100 juta rupiah. Ardi, kalau kamu tidak mau mengakui anak itu, ya sudah, dan kamu bahkan mengajarinya untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Aku akan memukulmu, anak durhaka. Ibu, tenang, aduh, dia benar-benar bukan anak haramku, dan aku benar-benar tidak mengajarinya berbohong, ibu. Ibu, ada apa? Kenapa ibu mengejar Ardi? Tanya dia. Anak itu muncul di depan pintu kita. Ini anak haramnya. Aku, Nak, siapa namamu? Kenapa kamu mencari Ardi? Ibu cantik, namaku Putri. Aku diutus oleh dewa kekayaan untuk menyebarkan kekayaan kepadanya. Untuk menyebarkan 100 juta rupiah. Supaya orang baik bisa hidup bahagia.
Ibu, aku rasa anak ini tidak berbohong. Mungkin dia tunawisma, dia mendengar nama Ardi dan datang mencarinya. Oh, iya. Ibu, aku kasihan sekali padanya, mungkin kita harus mengadopsinya. Tidak bisa. Nenek, tolong biarkan aku tinggal, boleh? Ibu, bagaimana kalau dia bermalam di sini? Besok kita antar dia ke kantor polisi untuk mencari keluarganya. Nenek, dengan aku di sini, keluarga kita akan menjadi kaya mendadak. Anak ini benar-benar mirip bayi yang aku kehilangan 4 tahun lalu. Hari ini dingin. Selimuti dia dengan ini, antar dia ke kantor polisi besok pagi-pagi. Siti, aku tidak pernah berguna untuk apapun. Aku tidak pernah memberimu satu hari pun yang bahagia. Sekarang aku lumpuh dan terbaring, aku membebani keluarga ini. Aku tidak ingin hidup lagi. Aku harap setelah aku mati, kamu bisa memelihara putri. Ayu tidak bisa punya anak. Memiliki anak di sekitar, dia akan punya sesuatu untuk dinantikan. Keluarga Wijaya akhirnya akan memiliki penerus. Kakek, jangan. Kakek, jangan. Aku sayang kamu, kakek. Jika kamu pergi, nenek, Ardi, ibu, mereka semua akan sedih. Budi, kamu gila ya, sayang? Ayah, apa yang kau lakukan, ayah? Ayah, apa yang kau lakukan? Kaki saya juga lumpuh. Ayah, Menghabiskan uang untuk pengobatan? Itu lubang tanpa dasar. ayah, bagaimana kau bisa berkata begitu? Selama kita bersama sebagai keluarga, betapapun sulitnya, kita bisa melewatinya. Benar. Jangan lakukan ini. Kami semua di sini untukmu. Uang bisa dicari lagi, tapi jika kau pergi, semuanya tidak berarti. Hidup seperti ini, lebih baik aku pergi. Ayah, tenang, Tenang, tenang. Sayang, bangun, ayo. dingin memicu cedera lama. Kita harus operasi sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berjalan lagi. Berapa biayanya? Setidaknya 300.000 rupiah. Ya Tuhan, dia menghancurkan keluarga kita. Ayah, bangun. Kakek yang malang, aku harus membantu mereka. Tapi kakek dewa kekayaan bilang, aku tidak bisa sembarangan menyebarkan kekayaan. Kekayaan harus disebarkan dengan bijak. Ayah, bangun. Kalau tidak, itu akan mengacaukan tatanan alam. Bagaimana aku harus membantu? Ayah, Ayah, ayah. Ardi, ayahmu. Ayahmu. Dia terluka saat bekerja di lokasi konstruksi milik kru konstruksi indah saat bekerja. Mereka tidak hanya belum membayar upahnya, bahkan belum memberikan kompensasi cedera kerja. Aku akan mengambil uangnya kembali, Ibu. kita sudah minta sebelumnya, orang-orang itu tidak masuk akal, mereka selalu mengusir kita. Kali ini juga tidak akan dapat. Meskipun tidak bisa, kita harus mencoba. Demi ayahmu, bahkan jika harus mengorbankan nyawaku, aku akan mendapatkan uang itu kembali. Nenek, aku ikut. Putri, kamu terlalu kecil. Kamu akan lebih aman di rumah. Ayah, Kalau kita tidak bisa mendapatkan uangnya, kita akan hadapi mereka. Bos Liu, suamiku mengalami kecelakaan di lokasi konstruksi Anda. Lihat, hampir tahun baru. Gaji dan kompensasi seharusnya sudah dibayarkan kepada kami. Tidak lihat aku sibuk? Pergi. Tepat, waktu yang buruk untuk minta uang, bodoh sekali. Kalian punya uang untuk berjudi, tapi tidak untuk membayar kami.
Suamiku masih di rumah sakit, menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Apa buru-buru? Setelah putaran ini, kamu akan dapat uangmu. Kakek ini mencurigakan, dia pasti akan rugi. Kartu jelek sekali. Ini. Kartu jelek lagi. Aku sudah selesai. Keberuntunganku buruk hari ini. Aku terus kalah. Bos Liu, sekarang, sudah waktunya menyelesaikan gajiku, kan? Kamu pembawa sial. Ini semua salahmu. Menagih utang saat tahun baru, membuatku kalah setiap putaran. Dan Kor, Itu hakku untuk meminta yang menjadi hakku. Apa hubungan kekalahanmu denganku? Jangan tidak masuk akal. kamu mau uang. Baik. Main satu putaran denganku. Jika kamu menang, aku akan memberikan gaji dan kompensasi. Jika kamu kalah, maka gaji dan kompensasi akan menutupi utangmu. Hahaha. Aku juga tidak punya uang, dan aku tidak tahu cara bermain, ubah kesepakatannya. Kamu bisa belajar, kan? Aku bisa meminjamkan uang dengan bunga normal. Tapi hari ini, jika kamu ingin uang, kamu harus bermain. Kamu tidak punya pilihan. Kamu hanya mempersulit. Jika kamu tidak membayarku hari ini, aku akan mati tepat di depanmu. Kalian semua tidak akan lolos dari ini. Kalian semua akan membayar. Hei nenek, Putri, apa yang kamu lakukan di sini? Kembali sekarang. aku tidak akan kembali. Nenek, ayo main kartu dengan kakek ini. Dengan aku di sini, kita pasti menang. Dari mana datangnya gadis kecil ini? Beraninya dia? Apa dia pikir dia dewa judi? Aku akan bermain melawanmu. Aku akan meminjamkanmu 10.000 rupiah dulu. Jika kamu kalah, kamu harus bayar 2 kali lipat. Kamu berani main Zajin Hua? Ayo main. Nenek, kalahkan ronde pertama dengan sengaja. Aku menang. Uang yang aku hilangkan hari ini akan dibayar oleh korban. Kamu masih ikut? Putri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Nenek, pura-pura sangat khawatir dan bilang kamu ingin pinjam banyak untuk main besar. Lalu kita lanjutkan. Pinjamkan aku 100.000 rupiah lagi. Kali ini aku ingin main besar. Beraninya kamu. Ayo, lanjutkan. Tiga as. Kali ini aku akan menghabiskanmu. Alin, aku punya 3 as. Jika aku kalah tangan ini, aku akan makan meja ini. Oh tidak, Berkah dan keberuntungan datang. Kartu berbalik dan keberuntungan meningkat. Nenek, mainkan kartumu. 235 tidak seragam mengalahkan Three of a Kind. Ini tidak mungkin. Satu ronde lagi. Baiklah, satu lagi. Setuju. Setuju lagi. Setuju lagi. Ayo, lanjutkan. Aku keluar. Beraninya kau curang di depanku? Kamu tidak akan mendapat 1 sen pun dariku hari ini.
Kamu hanya tidak beruntung. Tak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Apa? Tidak bisa mengaku kalah? Mundur? Sekarang bayar gaji suamiku dan kompensasinya. Kompensasi apa? Kamu sudah menang uangnya. Ini bayaranmu. Curang, ya? Mulutku, aturanku. Pergi. Kakek, orang yang tidak bayar akan sial. Kamu, anak nakal, kamu mau menakutiku? Apa? Pinjamannya gagal? Ada apa? Mesinnya rusak, dan kita harus bayar kompensasi? Berapa dendanya? Apa yang gadis kecil ini katakan mungkin benar? Kenapa kita tiba-tiba sial? Ambil uangnya dan pergi dari sini. Terima kasih, Pak Dirman. Ayo pergi. Departemen SDM, telah. Ardi dari motor Dirman dipecat. Sekarang juga, saat ini juga. Putri, ini, ambil semua uang ini. Ini yang kamu menangkan, sayang. Nenek, aku tidak mau uang. Aku ingin menyimpan uang ini untuk operasi kakek. Kamu gadis yang baik, ayo pulang. Tolong, kasihanilah. Dia masih mengemis di luar saat tahun baru. Sungguh menyedihkan. Ini, ambil uang ini, maka kamu akan memiliki tahun baru yang menyenangkan. Terima kasih, Ibu. Kamu baik sekali. Nenek, ini uang yang kami menangkan. Kenapa diberikan? Ini keuntungan haram. Gampang datang, gampang pergi. Rasanya tidak benar menghabiskannya. Berikan pada yang lebih membutuhkan. Kita akan membangun karma baik. Nenek sangat baik. Dia benar-benar pantas menjadi kaya mendadak. Aneh. Kenapa seluruh keluarga nenek begitu baik? Mereka rendah hati. Mereka seharusnya makmur. Kenapa mereka sial dalam segala yang mereka lakukan? Kenapa mereka belum menjadi kaya mendadak? Apa? Kakek sakit parah? Nenek jangan khawatir. Kakek orang baik, Tuhan menolong yang baik. Dia akan baik-baik saja. Ayo cepat pulang. Ibu, Ardi, bagaimana keadaan ayahmu? Ibu, ayah kondisinya sangat buruk. Dia perlu operasi segera. Atau dia mungkin tidak akan selamat. Aku sudah membawa gaji dan kompensasi. Cepat bawa mereka ke rumah sakit. Atur operasi untuk ayahmu. Ibu, ini bukan soal uang. Tidak ada dokter yang bisa melakukan operasi sama sekali. Ibu, dokter macam apa yang bisa menyembuhkan kakek? Dokter Budi, direktur rumah sakit kami, adalah dokter terbaik di sini. Dia bisa melakukan operasi. Tapi dia pergi ke ibu kota provinsi. Dia tidak akan kembali setidaknya 3 hari. 3 hari? Itu terlalu lama. Ayah tidak bisa bertahan 3 hari. Apa yang akan kita lakukan? Apa kita akan membiarkan ayahmu mati di rumah sakit? Pasien ingin melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Silakan masuk sekarang. Suster Dewi, pasien ingin melihat keluarganya untuk terakhir kalinya. Cepat masuk. Ayah, Siti. Ardi, Ayu. Sayang, jangan bicara. Istirahatlah. Dokter akan datang untuk menyelamatkanmu. Kamu akan baik-baik saja. benar. Aku tahu nasibku sendiri. Jangan buang-buang uangmu. Aku hanya senang bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Kakek, kamu akan baik-baik saja. Sayang, jangan menangis. Ini hanya siklus kehidupan. Ayah, Sayang, Kakek, Dokter Budi kembali. Dia bilang bisa langsung mengoperasi pasien. Masa? Tapi dia ada di ibu kota provinsi. Aku juga tidak tahu. Dokter Budi tiba-tiba punya firasat. Dia bilang harus segera kembali. Dia langsung ke rumah sakit dari bandara. syukurlah. Aku tahu kakek akan baik-baik saja.
Kenapa kakek belum keluar? Operasi butuh waktu. Bersabarlah untuk Dokter Budi. Dia seorang ahli bedah yang terampil. Semua akan baik-baik saja. Dokter Budi, bagaimana suami saya? Tolong beritahu saya. Operasi berjalan lancar, dia sudah keluar dari bahaya. Asal dia istirahat dengan baik, dia akan kembali pulih. Dia bahkan mungkin bisa berjalan lagi. Terima kasih banyak. Anda penyelamat kami. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Itu adalah tugas kami. Ayah, Aku hidup. Tentu saja kamu hidup, berkat Dokter Budi, dan si kecil putri kita. Kakek, aku tahu kau akan baik-baik saja. Terima kasih, Putri. Kamu menyelamatkanku. Kakek, Tuhan menolong yang baik. Ardi, bawa Putri keluar dulu dan belikan dia manisan buah. Aku perlu bicara dengan ibumu. baiklah, Putri, Ardi akan mengantarmu beli manisan buah, ya? Baik, manisan buah enak. Aku bawakan satu untuk kakek juga. Ibu, ada urusan di departemen. Aku pergi dulu. Siti, aku selalu merasa Putri itu istimewa. Aku sudah sadar itu dari dulu. Menang uang, Dokter Budi tiba-tiba kembali, kedai pangsitku tiba-tiba laris, itu semua terlalu kebetulan. Pasti berkat yang dibawa anak ini. Anak ini adalah jimat keberuntungan keluarga kita harus melindunginya. Jangan biarkan siapapun tahu betapa istimewanya dia untuk menghindari masalah. Dan jangan biarkan orang jahat mengincarnya. Aku tahu, jika ada yang menyakiti Putri, aku akan bertanding habis-habisan. Manisan Hao. 1 tusuk, ya. Ini manis sekali, Ardi. Coba. Manis, ya? Kalau gitu, tambah lagi. Adi, ada apa? Urusan kerja aja. Apa itu Pak Dirman yang pemarah yang bikin masalah? Kamu tahu dari mana? Jangan khawatir, Ardi. Aku akan bantu cari kerja yang lebih baik. Oke, aku percaya sama kamu. Putri, dia benar-benar jimat keberuntungan kita. Sejak dia datang ke keluarga kita, dia bawa berkah. Ini, untukmu. Terima kasih, Nenek. Budi, kabar baik? Tanah keluarga lamamu kena pembongkaran dan relokasi? Pembongkaran dan relokasi? Benarkah? Tentu saja benar. Pemerintah mau bangun jalan. Tanah keluargamu ada di zona perencanaan. Di zona perencanaan, Kompensasinya besar. Kalau luasnya gede, mereka bakal kasih apartemen. apartemen, Haha. Hebat, rumah baru. Tidak mungkin keluargamu tinggal di rumah baru itu. Kamu baru tinggal di desa beberapa tahun, rumah leluhur adalah milik kami. Vicky, saat rumah leluhur dibangun, Paman dan aku menyumbang banyak uang dan tenaga. Kenapa kau yang dapat? Harus dibagi rata. Bagian sama, mimpi saja. Keluargamu sudah dikutuk nasib buruk selama ini. Sudah lupa? Biar aku kasih tahu. Keluargamu dikutuk nasib buruk. Rumah leluhur milik orang-orang beruntung seperti kami. Ayu? Aku yang tertua, loh? Tradisi mengatakan rumah leluhur jatuh ke keluarga kami. Semuanya, keluargamu dapat lumbung, anggap saja sebagai kakak laki-lakimu yang menjagamu. rumah tua paman dimiliki bersama oleh kedua keluarga. Harus dibagi 50-50, tidak ada yang berhak lebih dari yang lain, kan? Kau, si yang dipecat. Apa yang kau teriakkan? Kau menghinaku. Jadi kenapa kalau aku lakukan? Aku memanggilmu pecundang? Ada masalah? Kau mau berkelahi? Ayo lawan aku. Ayo. Ya, ayo. Ardi, jangan marah pada orang seperti dia. Marah tidak akan membuatmu dapat uang. Ardi, jangan turunkan dirimu ke levelnya. Lupakan saja, gadis kecil ini menyeramkan, tinggalkan dia sendiri, ibu, ayah, ayo pergi. Ayo keluar dari sini. Tinggal 1 detik lagi di rumah mereka membawa nasib buruk untukku. Ayo, nak. Pergi, syukurlah. Pergi. Ayu? Karena kita tidak bisa sepakat, aku punya ide yang adil. Ayo undian. Siapa yang mendapat rumah utama akan mendapatkan rumah utama. Undian? Bisakah kau jamin bahwa undian itu adil bagi kami? Sangat adil.
Karena Ardi yang lebih muda, aku biarkan dia undi dulu. Bagaimana menurutmu? Ardi, bagaimana menurutmu? Baik. Kalau begitu, ayo undian. Aku yakin keadilan akan menang. Ayo, undi, dengan rentetan nasib buruk keluargamu, pasti kau tidak akan mendapatkannya. Ambil yang kiri. Yang kiri membawa keberuntungan. Ardi, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Jika kau percaya omong kosong gadis kecil itu, dan berakhir di lumbung, kau akan menangis. Aku percaya Putri. Apa yang aku bilang? Itu benar-benar lumbung. Keluargamu cuma cocok di lumbung. Benar-benar ditakdirkan kaya. Mencoba merebut rumah utama dari keluarga kami? Mimpi saja. Dengar, Ardi, jangan salahkan aku. Keluargamu mendapat lumbung, setidaknya nilainya puluhan ribu rupiah, tepat. Apa yang salah dengan lumbung? Lumbung ini mungkin kumuh, tapi ada emas di dalamnya. Di sana di lumbung. Dasar anak nakal, apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin ada emas di lumbung? Sudah kubilang, anak nakal. Pernah lihat emas? Omong kosong apa ini? Bagaimana kalau memang ada emas di lumbung? Kalau memang ada emas di lumbung. Kalau begitu, aku, Vicky, akan makan kotoran sapi di sini hari ini. Hahaha. Janji adalah janji. Jangan ingkar nanti ya Pak, emasnya ada di sini di tanah. Ardi gali dan lihat. Bagaimana kalau tidak ada? Ardi, dengarkan Putri. Dia tidak pernah salah. Baiklah, akan kugali. Apa dia benar-benar menggali? Mungkin benar ada emas? Orang biasa tidak akan melakukan itu. Ada emas asli. Kamu benar-benar jimat keberuntungan kami. Kamu gila? Bagaimana mungkin ini emas? Jelas itu hanya batu sampah, dicat atau sesuatu. Menurutmu emas apa ini? Kotoran sapi, berserakan di mana-mana? Ini benar-benar emas. Apa? Bu, apa kamu melihat sesuatu? Bagaimana mungkin? Tidak diragukan lagi. Emas murni, sama seperti kalungku, rasanya persis sama. Emas murni. Bu, itu luar biasa. Keluarga kita akhirnya dapat rezeki nomplok. Keberuntungan kita akhirnya berbalik. Berbalik? Omong kosong. Keluargamu sudah jadi pembawa sial sejak dulu, mana mungkin kalian menggali emas? Kamu yang pembawa sial. Lihat dirimu sendiri, alismu berantakan, hidungmu pesek. Wajah itu bilang kamu tidak berbakat dan tidak berbudi. Kamu akan dapat nasib buruk. Kamu anak nakal. Lihat saja. Hari ini, aku akan merobek mulutmu. Mundur. Berani kau sentuh Putri? Satu jari pun. Coba saja. Batang emas sebesar ini, berapa nilainya? Setidaknya sekitar 1 juta rupiah. Benar, Siti. Keberuntungan keluargamu sedang berbalik. Terima kasih kepada kalian semua. Tidak, ini tidak mungkin. Ayah menguburnya di bawah tembok mereka dulu. Pencuri keberuntungan Luban Mantra. Keluarga mereka seharusnya mengalami kesialan di mana-mana. Kenapa mereka malah menjadi kaya mendadak? Tidak mungkin. Bagaimana bisa tidak mungkin? Kamu tidak tahan melihat keluarga kami sukses. Bagaimana bisa keluargamu menjadi kaya mendadak? Jelas, kami sudah, Vicky,
barang bagus ini tidak bisa milikmu sendiri, harus dibagi rata. Kalian yang memutuskan undian. Kami mendapat lumbung. Kenapa emas muncul sekarang? Kamu berani datang dan minta bagian. Ardi, setiap kata yang saya ucapkan benar. Menurutku, emas ini sebaiknya diberikan seluruhnya kepada keluarga kami. Keluarga kami diberkati. Tepat. Kami bisa menanganinya. Tidak seperti keluargamu, jika kamu membawa emas ini pulang. Oh, bagaimana jika seluruh keluargamu tertabrak mobil dan mati? Kekayaan tanpa kebajikan membawa bencana. Kamu akan menghadapi bencana besar. Kami sangat beruntung. Kamu tidak mau mendengarkan akal sehat, ya? Kamu sudah keterlaluan. Ayah, untuk apa buang kata dengan mereka? Apa yang kamu lakukan? Kenapa repot-repot dengan mereka? Kamu ngapain? Apalagi, ambil aja. Emas ini jelas milik kita. Hei minggir. Kamu ingkar janji, ini keterlaluan. Ani, wah, baru kali ini saya lihat. Kamu ingkar sama omonganmu sendiri. Oh, warga, kalian yang jadi hakim, mereka mengeroyok kita. Budi dan keluarganya. Mereka tidak punya malu. Satu batangan emas, keluarga pun saling bertengkar. Dan, Tidak tahu malu, bah. sudah, cukup berkelahi. Saya tidak akan dipermalukan. Siti, jangan bersukacita terlalu dini. Batangan emas ditemukan di lumbungmu, mungkin ada lebih dari satu, coba dorong lagi. Siti, Masuk akal? Ayah, mungkin lumbung ini punya lebih banyak batangan emas. Siti, kita semua keluarga, kan? Gini aja, saya tawarkan Rp30.000 untuk lumbung ini, dan itu jadi milik kita. Tidak. Tidak mau. Ardi nenek, dengarkan aku. Jangan setuju berapapun yang mereka tawarkan. Tidak, tunggu sampai aku bilang boleh beli. Orang jahat sekali. Kamu masih anak kecil, tapi kamu punya banyak akal. Tolong dong nenek. Baik, kami akan lakukan apapun yang Putri bilang. Rp30.000 terlalu sedikit. Kami tidak akan menjualnya padamu. Dasar anak nakal, beraninya kamu bicara seperti itu pada orang tua? Dengar, Bapak, orang tua harus bersikap seperti orang tua. Kenapa kamu membentak anak kecil? Kami semua mendengarkan Putri. Kalau dia bilang tidak, kami tidak akan jual. Ayah, ayo bayar sedikit lebih. Setelah kita gali lebih banyak emas, sedikit ini tidak masalah. Baiklah. Kalau begitu saya tawarkan Rp100.000. Kami tidak menjual. Setidaknya Rp300.000. Apa? Rp300.000? Rp300.000. Sebanyak itu? Kenapa tidak merampok kami saja? Karena mereka tidak mau. Ardi, ayo pergi. Malam ini kita cari sekop dan gali di lumbung. Oke, Tunggu. Baiklah, Rp300.000. Vicky, ambil perjanjian transfernya. Rp300.000 ini milikmu, lumbung dan rumah lama milik kami. Jika nanti kami menggali sesuatu lagi, semuanya milik kami, dan untuk keluarga Budi, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Ambil uangnya dan pergi. Ambil uangnya dan pergilah. Dasar berandalan kecil. Beraninya kau bicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Nenek, jangan marah. Ayo pergi. Jangan bertengkar dengan orang-orang jahat ini. Baik, kita dengarkan Putri. Jangan marah, Ardi, ayo pergi. Kita kaya. Di lumbung itu, pasti masih banyak emas lagi. Keluarga Wijaya akan menjadi kaya mendadak. Haha, beberapa orang ditakdirkan tidak akan pernah kaya. Mereka akan sial selamanya. Ardi akan sial seumur hidupnya. Benar sekali, dasar berandalan. Jaga mulutmu, apakah anakku salah bicara? Kalian semua pembawa sial, sekarang pergi dari sini. Jangan kotori tempat ini. Orang jahat, nenek jahat.
jangan terlalu sombong. Tadi sumpah yang kalian ucapkan belum terpenuhi. Kalian bilang jika ada emas di lumbung, kalian akan makan kotoran sapi ini. Dasar anak nakal. Aku akan membunuhmu hari ini. Ah. Lepaskan aku. Semua yang diucapkan anak nakal ini menjadi kenyataan, memalukan. Tunggu saja. Ayo pergi, ayo, Enyah. Nenek Ari, ayo jual bongkahan emas besar ini. Baik, ayo pergi. Pak Wijaya, kami membeli emas batangan ini dari Anda. Total, 1 juta rupiah. Ini ceknya, ini dia. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. 1 juta rupiah. Tak pernah kusangka. Keluarga kita bisa punya uang sebanyak ini tiba-tiba. Ini semua berkat putri kita. Sejak dia datang ke rumah kita, keberuntungan kita berbalik. Sekarang kita punya uang sebanyak ini. Itulah yang seharusnya dilakukan Putri. Ibu, dengan 1 juta rupiah ini, ditambah yang paman berikan kepada kita, 300 ribu rupiah dari penjualan lumbung, keluarga kita akhirnya bisa melunasi semua utang kita. Jika rumah leluhur dihancurkan, kita akan mendapat bagian uangnya. Ditambah, dari lumbung, mungkin kita bisa menemukan lebih banyak emas. Mungkin kita benar-benar bisa. Anak bodoh, kepuasan membawa kebahagiaan. Jangan serakah. Keadaan kita sekarang cukup baik, sedikit rasa cukup lebih baik dari kesempurnaan. Ardi, jangan terlalu serakah. Baiklah, baiklah, aku terlalu banyak berpikir. Baiklah, kalau begitu, gunakan uang ini untuk melunasi hutang, agar tidak ada masalah lagi, dan biarkan semua orang merayakan tahun baru dengan baik. Oke, aku pergi sekarang, tunggu ayah pulang. Dadah ayah. Halo, saya ingin membeli liontin emas ini. Tentu, saya akan membungkusnya untuk Anda. Putri, biarkan saya memasangkan liontin emas ini padamu. Nenek, apakah liontin emas kecil ini untukku? Oh, tentu saja. Ini untuk Putri, hadiah karena telah membawa nasib baik bagi keluarga kita. Wow, liontin emas ini cantik sekali. Terima kasih, Nenek. Cih, hanya liontin murahan. Dan kamu tersenyum seperti bodoh karenanya. Seorang nenek miskin dengan pengemis kecil. Sangat norak. Ani, katakan apa yang kamu mau tentang aku, tapi jangan berani bicara tentang cucu perempuanku. Ibu, kenapa kamu bertengkar dengan orang-orang seperti mereka? Kita akan naik tangga sosial dan menjadi kaya. Bertengkar dengan mereka hanya menurunkan status kita. Hanya bata bodoh ini? Mereka memanggilmu kampungan, dan kamu benar-benar seperti itu. Kamu hanya melihat permukaannya. Pasti ada emas di dalam bata ini. Kita akan kaya dalam semalam, dan kamu akan miskin selamanya. Hahaha. Nenek jahat itu sedang berkhayal. Itu hanya batu tidak berharga. Tidak ada apa-apa di dalamnya. Anak nakal. Hari ini aku tidak mau repot denganmu. Ini emas yang aku gali. Berapa kamu mau bayar? Pak, Anda pasti salah. Ini sama sekali bukan emas. Apa, kamu buta? Tidak lihat emas sebesar ini? Panggil manajermu. Bahkan jika kamu panggil ayahku, tetap tidak akan berguna. Itu hanya barang sampah biasa yang dicat. Apa? Palsu? Ini harganya 300 ribu rupiah? Ibu, kami bekerja keras seharian, dan akhirnya kami tidak mendapat apa-apa. Kami telah ditipu oleh pembohong kecil ini. Apa? Makanya, Putri, ayo pergi. Nenek akan mengajakmu ke mall dan membelikanmu gaun baru. baik. Berhenti di situ. Setelah menipu kami, kamu pikir bisa pergi begitu saja? Kamu pikir bisa lepas semudah itu? Vicky, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku mau? Beraninya kamu bertanya? Kenapa keluargamu yang dapat emas dan kami tidak dapat apa-apa? Oh, aku mengerti sekarang.
Kamu menjebak kami. Siti, padahal kita keluarga. Hatimu sangat jahat. Kamu bahkan tega bersekongkol terhadap keluargamu sendiri. Kalian tidak dapat emas karena kalian sial. Orang jahat, Dan sampai sebuah jahat, kamu akan sial seumur hidup. Anak nakal, aku belum selesai denganmu karena memaki aku waktu itu, dan sekarang kamu memakiku lagi. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Vicky, kamu berani menyentuh cucu perempuanku? Ani, lepaskan dia. Nak, cepat pukul pembawa sial ini sampai mati. Vicky, jika kamu berani menyentuh cucu perempuanku hari ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati. Liontin emas ini cocok untukku. Baru saja, kamu sudah menghabiskan banyak uangku. Liontin emas ini harus mengganti kerugianku. Kamu ambil uang, kamu lakukan tugasnya. Kamu akan mengalami nasib buruk. Oh, sayang, kamu tidak pernah bicara yang manis. Aku pasti akan memiliki keberuntungan luar biasa, dan menjadi kaya serta berkuasa selamanya, hanya untuk membuatmu gila. Para pecundang ini. Tapi setelah beberapa hari ini, aku harus memberimu pelajaran hari ini. Anakku benar. Beri anak nakal itu pukulan yang setimpal. Ah, ya ampun. Putri, apa kau tidak apa-apa? Apakah kamu terluka di mana-mana? Nenek, aku baik-baik saja. Nasib buruk akan datang padamu. Tenang, apa yang kalian berdua katakan? Orang dewasa menindas anak kecil? Apakah kalian tidak punya malu? Ini belum selesai. Aku akan menelepon polisi. Aku akan memastikan kalian berdua membusuk di penjara. Panggil polisi. Kerabat dan mertua. Bertengkar itu biasa. Meskipun kamu panggil polisi, mereka tidak bisa campur urusan keluarga. Ibu, jangan repot-repot dengan orang kampung ini. Jadi bagaimana kalau tidak ada emas? Rumah lama kita akan dibongkar dan direlokasi. Begitu kita dapat kompensasi relokasi, kita akan beli rumah baru dan pindah ke kota. Tapi kalian, seumur hidup kalian, kalian akan terjebak di gubuk jerami di desa itu. Lihat kalian. Kalian hanya iri pada kami? Nak, ayo pergi. Kami kembali untuk tinggal di kota. Kalian sombong sekali. Lihat muka puas itu. PAFT. Orang jahat, keinginanmu tidak akan terkabul. Nasib buruk menempel, nasib buruk mengelilingi. Kantong keberuntunganmu kosong, nasib buruk turun seperti hujan. Hei. Apa? Pemerintah membatalkan pembongkaran dan relokasi rumah lama. Pemerintah membatalkan pembongkaran rumah tua itu. Apa? Ayah, ada apa? Aku juga tidak tahu. Pemerintah tiba-tiba mengeluarkan pengumuman, semua tempat di desa sedang dibongkar, tapi mereka mengecualikan rumah tua keluarga Wijaya. Ardi, bagaimana bisa mereka memutuskan untuk tidak membongkarnya sekarang? Ibu, jangan khawatir dulu. Ayo kita cepat kembali ke desa, dan tanyakan detailnya. Ayo, kamu benar, ayo. Hore, keren, orang jahat mendapat yang pantas. Sini, biar nenek pakaikan. Selesai. Putri, apa itu tadi membuatmu takut? Iya. Apa kamu terluka? Aku lapar. Kamu mau makan apa? Aku mau pangsit buatan nenek. Hari ini kita tidak makan itu. Nenek akan mengajakmu mencoba yang baru. Enak sekali, ini yang terbaik yang pernah kumakan. Anak malang ini. Pasti dia sering kelaparan dulu. Nenek, ini paha ayam, jangan menangis, nanti sakitnya hilang. Nenek tidak terluka. Kamu makan saja, kamu makan. Anak baik. Kenyang? Ya, aku kenyang. Nenek akan mengajakmu membeli baju baru. Hore. Ibu, permen kapas ini enak banget.
Putri, kamu tunggu di sini. Nenek akan belikan kamu. Oke, terima kasih nenek. Nenek yang terbaik. Tidak, tidak. Ayo tangkap aku. Rio, kamu harus minta maaf kalau nabrak orang. Kamu tidak lihat jalan. Kamu harus minta maaf sama aku. Kamu nabrak aku. Aku akan bilang ke nenek. Ibu. Ada apa? Ada apa, sayang? Kok bisa jatuh? Kamu tidak apa-apa? Kamu tidak apa-apa, sayang? Ibu, kamu yang nabrak aku duluan. Dan kamu tarik rambutku. Anak nakal, ngebully Ryoku. Dan kamu berani bohong? Kasar sekali dan tidak punya sopan santun? Minta maaf sama Rio sekarang? Atau, aku akan urus kamu. Bu, lihat ukuran badannya. Dan lihat ukuran badanku. Jelas itu salahnya sendiri. Dia gemuk banget sampai tidak bisa berdiri tegak. Kamu? Aku tampar kamu. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Berhenti, apa yang kamu lakukan? Putri, kamu tidak apa-apa. Nenek, aku baik-baik saja. Dia wanita jahat. Dia ingin memukulku. Indah, kamu seorang ibu. Dan kamu membuli anak kecil? Aku heran ini anak siapa? Sopan santunnya jelek, kamu membuli anakku dan masih melawan? Jadi ini keluarga Siti. Nenek tidak tahu malu? Pantasan anaknya juga kasar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan bicara buruk tentang nenekku. Tante Siti, ini mal mewah. Kamu pecundang. Apa yang kamu lakukan di sini? Mencari pekerjaan petugas kebersihan? Hahaha. Nenek di sini untuk membelikanku baju baru. Kamu bercanda? Ini semua baju bermerek. Satu potong saja harganya puluhan ribu rupiah. Anakmu dipecat. Kamu menjual pangsit di kedai. Bagaimana bisa kamu membelinya? Kamu tidak menyelinap masuk untuk mencuri baju, kan? Wanita jahat. Kamu sangat jahat. Kamu akan dalam masalah besar. Hal terburuk dalam hidupku adalah jatuh cinta pada Ardi dulu. Beruntung, aku, wanita yang diberkati, tidak masuk ke keluarga tanpa berkah. Kemalangan menempel, kemalangan berputar. Kantong rezeki kosong. Kemalangan mengancam di atas kepala. Kutukanmu tidak bekerja padaku. Suamimu di luar terjerat benang merah takdir. Itu dianggap sebagai berkah? Apa yang kamu katakan? Apa katamu? Aku sudah muak denganmu, anak nakal. Ini tahun baru dan kau mengumpat seperti orang gila. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ibu, kenapa marah sekali? Dan ada garis merah di batang hidungmu. Bayangan gelap di area pernikahanmu. Itu artinya ada masalah dalam hubungan asmaramu. Anak nakal. Kamu mencari masalah. Coba sentuh dia. Baiklah. Manajer, di mana manajernya? Keluarlah dari sini. Ibu, saya manajer mal ini. Ada yang bisa saya bantu? Usir dua pengemis kotor ini dari sini. Aku tidak ingin melihat mereka. Tenang, Bu. Ini tahun baru. Demi Tuhan, kami tidak bisa mengusir pelanggan. Dua pengemis kotor ini, mereka tidak mampu membeli apapun. Pokoknya, antara mereka atau aku, terserah Anda. Aku anggota emas di sini. Kalau begitu, saya harus meminta Anda pergi. Apa kau tahu apa yang kau lakukan? Pelanggan selalu benar. Berani-beraninya kau memperlakukanku seperti ini? Setiap orang yang masuk ke mal ini adalah pelanggan kami. Pelanggan di toko kami semua sama di mata saya. Baik. Anak nakal, tunggu saja. Hemfa. Terima kasih, anak muda. Sama-sama, Ibu. Hanya menjalankan tugas saya. Ardi bersinar merah di sekujur tubuhnya. Artinya nasib baik akan datang. Keluarga Anda akan segera mendapat nasib baik yang datang. Selamat. Bagaimana kamu tahu? Istri saya akan segera melahirkan. Saya tidak hanya tahu istri Anda sedang melahirkan, tetapi ibu cantik itu akan melahirkan bayi kembar laki-laki dan perempuan. Semoga beruntung di tahun kuda. Rumah penuh berkah. Si kecil ini benar-benar pandai bicara. Aku percaya kata-katamu, tapi istriku masih 5 hari lagi dari tanggal perkiraan lahirnya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa? Istriku sudah melahirkan? Dan itu bayi kembar laki-laki dan perempuan? Hebat, hebat. Si kecil benar. Terima kasih atas berkahmu.
Ini adalah VIP tertinggi kami, tiket undian eksklusif. Anggap saja ini hadiah terima kasih untukmu. Oh, bagus. Terima kasih, anak muda. Terima kasih, Nenek. Aku punya baju baru untuk dipakai. Dan ini, lihat, aku beli semua baju yang kamu suka. Tahun baru tinggal beberapa hari lagi. Putri, kamu bisa pakai baju berbeda setiap hari. Terima kasih, Nenek. Aku belum pernah pakai baju secantik ini. Anak bodoh. Nenek, ayo beli baju lagi. Kurang? Selain aku mau beli baju untuk seluruh keluarga. Supaya semua bisa punya tahun baru yang bahagia. Semoga kakek, Nenek Ardi, dan Ayu semua dapat baju baru untuk tahun baru. Semoga uang mengalir di musim semi, dan kesehatan serta kebahagiaan menyambut tahun baru. Oh, anak yang manis dan perhatian. Ayo, pulang. Nenek, ini tempat kita bermain lotre. Kemari, nak, ayo, ambil, anakku yang paling beruntung. Dia punya keberuntungan terbaik, dia pasti menang hadiah besar. Selamat, nak, kamu dapat hadiah kedua. Kamu menang Rp50.000. Wah, anakku hebat. Tidak seperti yang lain, mereka tidak akan pernah punya keberuntungan seperti ini seumur hidup. Seluruh keluarga pembawa sial, dan menantu perempuanmu hanya seorang mandul. Tidak seperti anakku, dia sangat beruntung. Dia dapat hadiah kedua pada percobaan pertama. Dia jimat keberuntungan kita. Hanya hadiah kedua bukan masalah besar. Aku pasti dapat hadiah utama. Kamu nggak takut tersedak karena sombong? Hadiah kedua. Hanya ada 3 pemenang di seluruh mall. Anakku langsung dapat sekali coba. Dasar pecundang kecil, seumur hidupmu, kamu mungkin nggak akan pernah menang hadiah. Nenek, aku juga mau coba. Baik. Silakan ambil undian kalau mau. Kalau aku ambil, aku pasti dapat hadiah utama. Pasti. Jauh lebih baik dari yang diklaim anak gemuk ini. Terus sombong, silakan. Kita lihat nanti bagaimana kamu menyelamatkan muka. Wow. Ini hadiah utama. Bagaimana mungkin? Heh. Oh, haha. Tunggu sebentar. Haha. Bahkan stafnya pergi, kamu pasti nggak menang. Kamu benar-benar pembohong kecil. Berbohong soal beginian. Aku nggak bohong, Indah. Indah, jangan keterlaluan. Aku percaya pada putri kita. Dia nggak akan berbohong. Kalau dia nggak bohong, mana hadiahnya? Hah? Kenapa nggak ada yang mengumumkan kamu sebagai pemenang? Halo, nak, selamat. Kamu memenangkan hadiah utama. Hadiahnya adalah villa tepi laut Wow, aku dapat jackpot. senilai 3,5 juta rupiah. 3,5 juta? Bagaimana mungkin? Haha. Yay, kita memenangkan hadiah utama. Itu luar biasa. Tidak mungkin. Manajer, apakah kalian melakukan kesalahan? Kenapa saya tidak pernah dengar ini? Undian berhadiah ini, dan ada hadiah utamanya? Tidak ada kesalahan. Ini adalah hadiah spesial. Hanya ada 1 tiket lotre di seluruh mall. Dalam 10 tahun, hanya Nak ini yang memenangkan hadiah ini. Wow, kita satu-satunya yang menang dalam 10 tahun. Tidak mungkin. Apakah kalian curang? Kantor pusat memverifikasi semua hadiah dengan ketat. Bu, mohon jaga ucapan Anda. Selamat, Nak, telah memenangkan hadiah utama kami. Lihat, kita menang hadiah utama. Nak, saya punya hadiah tambahan untukmu. Apa itu? Karena dalam 10 tahun ini, hanya kalian yang menang. Bos kami sangat serius dengan ini. Ini adalah hadiah tambahan dari bos kami untuk pelanggan. Kita beruntung ya. Kamu hanya mendapat keberuntungan bodoh. Awas. Ardi, apa kau sembunyikan sesuatu dariku?
Ardi, kenapa kau mengeluarkan surat utang itu? Hah? Apa yang kau lakukan? Kenapa kau membakar surat utang itu? Kau? Mulai hari ini, semua utang kita lunas. Benarkah? Baik, ayah. Ini semua berkat Putri. Sejak dia datang ke rumah kita tidak pernah mendapat nasib buruk. Keberuntungan kita benar-benar berbalik. Kita benar-benar mendapat jimat keberuntungan. Benar. Di mana Putri? Kenapa dia belum kembali? Ibu membawa Putri ke mall untuk membeli baju baru untuk tahun baru. Dia tidak akan kembali sampai sore. Kakek, ibu cantik, ibu, paman, aku memilihkan baju baru untuk kalian masing-masing untuk tahun baru. Putri adalah gadis yang baik dan perhatian. Aku punya kabar baik lagi untuk kalian. Hari ini, ketika kami di mall untuk undian berhadiah, putri kita memenangkan kita sebuah villa tepi laut senilai 3 juta dolar. Oh, Putri kami memenangkan kita villa tepi laut senilai 3 juta rupiah. Wow. apa ini? Apa ini nyata? Benar. Apa ini nyata? Villa senilai 3 juta rupiah? Tentu saja nyata, 100% asli. Oh, bagus. Bagus, ini benar-benar berkah ganda. Putri, kamu luar biasa. Vicky dan keluarganya selalu pamer. Mereka mau pindah ke kota. Sekarang mereka tidak jadi, tapi kita yang pindah duluan. Lihat saja bagaimana mereka pamer sekarang. Tahun ini, kita akan rayakan malam tahun baru di rumah lama. Oke, Tahun depan, aku pilih hari baik dan pindah ke tempat baru. Bagus, akhirnya kita bisa pindah. Akhirnya kita bisa tinggal di rumah baru. Rumah ini terasa angker, aneh. Kalau ada waktu, aku akan melihat-lihat dengan saksama. Sejak anak nakal itu datang ke rumah Ardi, tidak ada hal baik yang terjadi pada kita. Pertama mereka menggali bongkahan emas di lumbung, lalu mereka memenangkan villa tepi laut itu. Kita tidak dapat apa-apa. Baiklah, Tiba-tiba, bagaimana keluarga mereka bisa punya anak besar seperti itu? aku yakin mereka menculik anak itu. Sayang, kamu pintar sekali. Tuduhan penculikan akan membuat keluarga Ardi dalam masalah besar. Hei, sudah hampir malam tahun baru. Aku pastikan seluruh keluarga mereka tidak punya ketenangan selama liburan. Mereka semua akan membusuk di penjara bertahun-tahun. Nenek, kita mau kemana? Sudah hampir malam tahun baru. Nenek akan mengajakmu beli barang-barang tahun baru. Beli, beli, beli. Belanja. Hore, dadah kakek. Anak baik. Siti mengajak si kecil belanja. Pelan-pelan, siap. Pak polisi, ada apa ini? Kami menerima laporan. Keluarga Budi diduga melakukan perdagangan anak. Silakan ikut kami untuk dimintai keterangan. Pak polisi, perdagangan anak? Pasti ada kesalahpahaman. Siti, ada apa? Ayo pergi. Nak, kamu dari mana? Kamu tahu di mana kamu lahir? Namanya Putri. Siapa nama lengkapmu? Putri ya putri saja. Pak polisi, pertanyaanmu terlalu sulit. Aku tidak tahu. Nenek dan kakek adalah orang baik. Mereka bukan orang jahat. Tolong lepaskan mereka. Pak polisi, pasti ada kesalahpahaman. Kami tidak memperdagangkan anak. Gadis kecil ini tidak tahu tempat lahirnya sendiri atau namanya. Kami sangat mencurigai kalian adalah penjual yang memperdagangkannya. Tidak, aku anak Ardi. Ardi, Ardi adalah putra kami. kata-kata saja bukan bukti. Kami akan membawa kalian untuk tes DNA. Jika hasilnya menunjukkan bahwa kalian memiliki hubungan biologis, maka kami akan melepaskan kalian. Nenek, apa itu DNA? Itu hanya huruf D, N, A. Bukan, itu bukan hanya huruf. Itu tes DNA.
Jika kami menjalani tes ini, apakah kalian akan melepaskan kami? Ya. Oke, Nenek. Ayo kita lakukan tesnya. Tidak. Bagaimana mungkin Putri memiliki hubungan biologis dengan kami? Tidak ada cara untuk menjelaskan ini. Ibu, jika Anda menolak bekerja sama, kami dapat mencurigai bahwa Anda terlibat dalam perdagangan anak. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan aku, kita harus menyelesaikan ini sekarang juga. Duduklah, atau kita tidak akan pernah bisa membersihkan nama kita. Baiklah, Silakan ikuti saya. Hasil tes akan segera keluar. Tunggu di sini. Ibu, ayah, kami baru dengar kalian dilaporkan. Kamu baik-baik saja? Ibu cantik. Kami baik-baik saja. Pak petugas, Apakah ada kesalahpahaman? Kami tidak akan pernah terlibat dalam perdagangan anak, hal ilegal seperti itu. Kami akan menyelidiki secara menyeluruh. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah menunggu di sini untuk hasil tes DNA. Hasil tes DNA. Hasil tes DNA, Pak Polisi, sebenarnya, dia... Ardi. Jika hasil tes menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki hubungan darah, maka gadis kecil ini akan dikirim ke panti asuhan. Aku pergi sekarang. Nenek, ada apa? Kenapa menangis? Putri, Nenek tidak bisa melepasmu. Nenek, ada apa? Kenapa menangis? Putri, Nenek tidak bisa melepasmu. Sayang sekali malam tahun baru ini. Aku tidak bisa membawamu pulang untuk makan malam reuni. Sayang sekali malam tahun baru ini, kita tidak bisa makan malam reuni bersama. sayang. Biar aku peluk kamu, meskipun anak ini bukan darah dagingku. Setiap kali aku melihatnya, aku merasa ikatan yang kuat. Dia mengingatkanku pada anakku. Meskipun anak ini bukan darah dagingku, setiap kali aku melihatnya, aku merasa ikatan yang kuat. Dia mengingatkanku pada anakku. Tidak apa-apa, kamu bisa sering mengunjungiku. Hasil tes sudah keluar. Hasilnya menunjukkan bahwa Siti dan Putri dikonfirmasi memiliki hubungan darah. Berdasarkan hasil tes DNA, kami dapat memastikan bahwa antara Siti dan Putri memang ada hubungan biologis. Demikian pula, dia juga anak biologis Ardi. Maaf, kami melakukan kesalahan. Anda bebas pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Ardi, kamu benar-benar. Ayah, saya tidak. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Ayah, saya percaya pada Ardi. Ibu, apa yang kita lakukan di rumah Ardi? Oh, bodohnya kamu. Seluruh keluarga Ardi akan masuk penjara karena perdagangan anak. Hidup mereka hancur. Barang-barang mereka akan menjadi milik kita, kan? Kemarin, mereka memenangkan hadiah villa senilai 3 juta dolar dan masih ada di rumah. Lebih baik kita ambil. Kamu benar. Cepat ambil. PFT, dasar pecundang, Setelah mencari, tidak ada satupun barang berharga. jual ini sebagai barang rongsokan. Yang besar ini cukup. Ibu, kamu pintar sekali. Kamu, bagaimana bisa kamu kembali? Vicky, apa yang kamu lakukan? Siti, apa kamu sangat butuh uang? Gila, menyelinap ke rumah kami untuk mencuri barang? Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya lewat rumahku, dan dengan mudahnya mengambil semua barang ini. Semua barang ini. Sini. Sini. Ini,
Siapa juga yang mau barang rongsokanmu? Aku tahu itu tukang cerewet. Tidak bisa tutup mulut. Lari ke polisi dan ngomong sana-sini. Jadi itu keluargamu, ikat anjingmu. Jangan lepaskan sampai menggigit orang. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu menghina anakku. Ini tahun baru, dan kamu mau cari masalah? Ya, apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Orang HP. Keluarga kami berhasil. Kamu cuma iri. Jika kamu cari masalah lagi, percayalah, aku akan cerita ke semua orang tentang hal kotor yang kamu lakukan ke seluruh desa. Nenek jahat, orang jahat, keluar dari rumahku. Siti, tipuan jahat apa yang kamu lakukan? Keluargamu tidak akan pernah menjadi kaya seumur hidup. Kamu ditakdirkan sial selamanya. Keluarga kamilah yang... Ibu, kamu sudah gila. Kita belum membuat makan siang. Ayo cepat pulang. Ayo, kita pergi. Mungkin keanehan rumah ini karena orang jahat itu dan keluarga nenek jahat itu. Hei, Itu semua salah Vicky dan keluarganya, para pembuat onar itu, mereka membuat kita terlambat membeli barang-barang tahun baru sepenuhnya. Hari ini malam tahun baru, semuanya tutup. Tidak apa-apa, jika kita tidak punya barang-barang tahun baru, asalkan kita semua bersama, kita tetap akan merayakan tahun baru yang bahagia. Benar, Ardi. Tidak apa-apa. Asalkan kita semua bersama untuk tahun baru, itu yang terpenting. Apa itu barang-barang tahun baru? Barang-barang tahun baru? Itu adalah hal-hal yang kita persiapkan untuk perayaan tahun baru yang besar. Tidak bisakah kita merayakan tanpanya? Aku akan bertanya pada kakek pohon bagaimana cara mendapatkan barang-barang tahun baru. baiklah, tetap tenang dan mantap. Ini tahun baru, semangat. Bahkan tanpa barang-barang tahun baru, kita tetap perlu bersikap seperti tahun baru. Ayo pasang bait-bait perayaan. Aku akan mencari barang-barang tahun baru untuk semua orang. Kakek pohon. Kakek pohon, di mana aku bisa menemukan barang-barang tahun baru? Di gunung, aku tahu. Baiklah, kita sudah melakukan ini seharian. Ayo istirahat sebentar. Aku akan membuatkan pangsit untuk kalian. Kita makan pangsit untuk tahun baru. Baik. Bagus, di mana Putri? Hah? Dia tadi ada di sini. Sepertinya aku melihat Putri pergi keluar pagi ini. Apa? Kenapa kamu tidak menghentikannya? Dia masih kecil sekali. Bagaimana kalau dia tersesat? Cukup. Ayo kita cari dia. Cepat-cepat. Harimau kecil dan singa, apakah semua ini untukku? Terima kasih. Apa ini? Terserah, aku bawa semuanya pulang. Putri. Putri, Putri, kamu di mana? di sini, di sini. Keluarlah. Ibu, ini liontin emas yang ibu berikan kepada Putri. Mungkin serigala sudah menangkapnya. Ah, ibu-ibu. Apa Putri sudah? Aku tidak akan percaya sampai aku melihatnya. Dia pasti masih hidup. Tidak peduli apapun, aku harus pergi mencarinya. Kembali ke sini. Ibu, Apa yang kau tunggu? Kejar dia. Putri. 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 Putri, kamu di mana? Itu nenek. Putri, kamu di mana? Nenek, ada apa? Kau masih di sini. Aku senang kau masih hidup.
Nenek, bangun, nenek. Putri, kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka dimanapun? Nenek, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Tapi aku tidak baik-baik saja. Kenapa kamu lari begitu? Kamu tahu betapa takutnya nenek? Betapa khawatirnya aku. Kamu masih kecil. Kenapa kamu tidak bisa diam saja? Aku hanya ingin menyiapkan barang-barang tahun baru untuk semua orang. Nenek, kamu memarahiku. Anak nakal. Barang tahun baru apa yang bisa kamu siapkan? Apa kamu tahu betapa berbahayanya hutan ini? Nenek, Ini. Aku tidak pernah menyangka anak ini benar-benar datang ke gunung untuk barang tahun baru. Sepertinya aku salah tentang dia. Putri? Putri. Maaf, Nenek. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Nenek minta maaf, ya? aku tahu nenek hanya khawatir padaku. Putri tidak marah pada nenek. Baik. Ayo pulang. Barang tahun baru yang kamu siapkan untuk kita. Ayo pulang untuk tahun baru. Hei. Ayah, kami tidak bisa menemukan ibu. Dan kami juga tidak bisa menemukan Putri. Ardi, aku sangat takut. Putri sangat menggemaskan. Aku sangat takut dia. Jangan bicara omong kosong. Ibu dan Putri, surga menolong orang baik. Mereka pasti akan kembali dengan selamat. Hei. Lihat siapa yang kembali. Haha. Haha, makanan sudah datang. Baunya enak sekali. Baunya mantap. Hehehe. Si rakus kecil. Pelan-pelan. Minum, itu baik untukmu. Terima kasih, Ibu. Kamu panggil aku apa? Apa Putri salah bicara? Tidak, itu benar. Mau makan apa, Putri? Aku mau ini. Oke. Putri, kamu panggil dia ibu, aku, oke? Ya, Perutku mau meledak. hahaha. Selamat tahun baru kakek dan nenek. Berkah datang, tersenyumlah lebar, penuh kebahagiaan. Hahaha, hebat. Oh, Putri kita benar-benar pandai bicara. Manis sekali bicaranya. Manis sekali. Ini, dari kakek dan nenek, angpau untuk Putri. Ada angpau juga. Tentu saja. Dulu aku yang membagikan rezeki kepada orang lain. Ini pertama kalinya ada yang membagikan rezeki kepadaku. Misi distribusi kekayaan kakek 100 juta rupiah. Baru 3 juta rupiah yang selesai. Dan 3 juta itu cuman dari villa tepi laut. Masih 97 juta rupiah lagi. Uang sebanyak itu. Kapan ini akan berakhir? Lupakan, aku bawa semua pulang. Tepat sekali. Kakek pohon bilang guci ini sudah berusia ratusan tahun. Dan mungkin bisa dijual dengan harga selangit. Ayah, lagi gambar apa? Nah, aku sedang menggambar kendaraan yang bisa terbang di langit, berlari di tanah, dan bahkan berenang di air kendaraan serbaguna. Wah, ayah, hebat sekali. Ayah, bisa kasih aku beberapa gambar itu? Putri, Mau diapakan? Kumohon, aku benar-benar menginginkannya. Kumohon, ayah.
Baik, 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 karena putri menginginkannya, berapapun yang kamu mau, boleh kamu ambil. Ayah, aku ingin membawa toples ini ke pasar. Dari mana kamu dapat ini? Dari hutan. Kakek pohon bilang, dia melihat toples ini tergeletak di hutan selama ratusan tahun dan menyuruhku mengambilnya. Putri, kamu punya imajinasi yang bagus. Kalau kamu mau ke pasar, ayah akan mengantarmu. Tapi kali ini, kita harus setuju kalau kamu tidak akan lari seperti kemarin. Yeay, aku janji akan patuh. Bagus. Lihat ke sana. Apa itu? Ini lukisan gula. Luar biasa. Kamu suka? Kalau begitu, ayah belikan. Pak? Kucing, suka? Iya. Putri, jangan lari-lari. Semuanya mahal di sini. Kamu ngapain di sini? Ayah, aku mau masuk dan lihat-lihat. Toko antik? Apa yang menarik? Kumohon, aku benar-benar mau masuk. Kumohon, kumohon, kumohon. Baiklah, Putri. Kalau mau, ayah temani. Ayo. Oh, sayang, kamu benar-benar berani datang ke toko antik? Kamu bisa melihat-lihat. Lalu kenapa kami tidak bisa? Anak kecil sekali. Kami di sini untuk membawa hadiah untuk Pak Harun, memilih beberapa barang antik, dan mencari muka padanya. Tidak seperti beberapa orang, kehilangan pekerjaan, tidak ada hal lebih baik yang bisa dilakukan sekarang, jadi mereka hanya berkeliaran. Hahaha. Ayah, siapa Pak Harun? Haha, kamu benar-benar anak kecil. Pak Harun adalah ahli top di industri otomotif, legenda sejati di bidangnya. Jika kita bisa mencari muka padanya, dan membujuknya untuk keluar dari pensiun, maka motor Dirman milik mertuaku bisa mencapai puncak baru. Pengangguran seperti kamu tidak akan tahu rasanya meroket dan menjadi unggul. Tapi apa hubungannya dengan kita? Bicara sama tembok aja. Anak nakal, seleramu buruk. Bertahan dengan pecundang seperti dia, kamu akan kelaparan cepat atau lambat. Kamu? Tidak apa-apa. Rumah dimanapun ada ibu, ayah, nenek, dan kakek. Selama keluarga kita bersama dan bahagia, itu yang terpenting. Kekanak-kanakan, kalian berdua keluar dari sini, pecundang yang tidak mampu membeli barang antik, kenapa masuk ke sini dan membawa nasib buruk? Jadi, jangan mengotori lantai. Kami tidak datang untuk membeli apapun. Kami datang untuk menjual sesuatu. Menjual sesuatu? Sekelompok pecundang seperti kamu, barang bagus apa yang mungkin kamu punya? Tentu saja yang ini. Putri, barang ini tidak berharga. Hahaha. Oh, jadi kamu mengeluarkan toples permen yang sudah usang itu dari rumah, ya? Toples kotor ini? Aku tidak akan mau meskipun kau membayarku, dan kau ingin menjualnya, angan-angan. Hei, Ardi. Kau benar-benar merosot. Berlarian sepanjang hari dengan anak nakal ini, membuat masalah di sini. Ambil toples rusak ini. Dan pergi. Berhenti membuat masalah di sini, ini kotor. Putri. Ayo, cepat, bergegas. Itu dia. Nak, boleh saya lihat potmu? Tentu saja. Ya. Kita punya korban sungguhan di sini, Tuan. Sebaiknya Anda menjauh dari mereka. Anak nakal ini adalah pembohong kecil. Jangan biarkan mereka menipu Anda. Aku bukan pembohong. Bukan pembohong, ya? Membawa pot tanah liat jelek ini, mencoba menjualnya di toko antik, siapa yang mengajarimu? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Vicky, diam. Ini. Pot ini. Oh, Tuan, Anda tidak pernah menyerah, ya?
Tidak peduli seberapa bersih Anda membersihkan pot ini, itu tidak berharga. Omong kosong. Bu, Anda semua salah. Ini adalah porselen biru putih dinasti Yuan. Diperkirakan bernilai setidaknya 10 juta dolar. Apa? Gucci ini sebenarnya sangat berharga. Putri, kamu luar biasa. Bagaimana mungkin, bos? Apa Anda yakin tidak salah? Vas ini pasti palsu. Tidak salah. Ini porselen biru putih dinasti Yuan. Usianya 500 tahun. Dibuat menggunakan bahan langka pada saat itu, pigmen biru Sumaliking impor. Warna birunya subur dan hidup, tak tertandingi oleh bahan domestik manapun dari periode selanjutnya. Dari segi nilai material dan nilai seni, sangat berharga, harta karun kelas atas. Tuan, saya tawarkan 15 juta rupiah. Untuk porselen biru putih dinasti Yuan ini. Bisakah Anda menjualnya kepada saya? Dasar pecundang, kamu jadi kaya dalam semalam. Porselen naga warna Ming dinasti milikku adalah harta karun toko kami. Kamu bayar ganti rugi. Itu dia. Ini anak nakal itu, dia yang memecahkannya. Vicky, kamu yang lebih tua di sini, sekarang kau menuduh seorang anak, tidak punya malu? Bah, ini anak nakal itu, kamu harus bertanggung jawab penuh hari ini. Kaulah yang ingin memecahkan porselen biru putih dinasti Yuan milik Nak ini, lalu tergelincir dan merusak barang bos. Dan sekarang kau mau menyangkalnya? Ini anak nakal itu dia menjebakku, kau yang memecahkannya. Jangan berani menyangkal, atau aku panggil polisi. Tidak, kami akan bayar. Ini semua salahmu. Bertengkar dengan anak kecil. Uang yang kusisihkan untuk hadiah Pak Harun habis semua. Semua uang itu habis. Bagaimana kita bisa membuat Pak Harun keluar dari pensiun dan bekerja sama dengan kita? Orang seperti kamu, dengan pikiran bengkok, aku tidak mau bekerja sama denganmu. Apa urusanmu, kakek? Kami telah mengundang Raja Industri, Pak Harun. Kamu pikir kamu siapa? Jangan berani-berani mengganggu kakek. Kamu serakah dan sombong. Kamu licik. Kalau kamu terus menghina orang lain dan menimbulkan karma buruk, kamu hanya akan kehilangan lebih banyak uang. Hei, anak nakal, aku akan mengajarimu. Aku akan urus kamu. Vicky, kamu berani mengganggu anak perempuanku? Aku akan membuatmu membayar. Aku adalah orang yang kalian sebut Raja Industri, Pak Harun. Lihat dirimu, compang-camping. Kalau kamu Pak Harun, aku akan makan topiku. Pak Dirman, aku bilang padamu, mulai sekarang, aku memutuskan semua kerja sama dengan motor Dirman sepenuhnya. Apa? Dia benar-benar Pak Harun? Ada apa ini? Bukankah kita bekerja sama dengan baik? Kenapa? Tanya saja pada anak perempuan kesayanganmu dan menantu laki-lakimu yang hebat. Pak Harun, tolong tenang. Aku buta. Aku telah menyinggungmu. Maafkan aku, Pak Harun. Ya, itu salah kami. Bisakah kita melanjutkan kerjasama? Tidak mungkin. Kamu bajingan, kembali ke sini sekarang juga. Kamu telah menyinggung Pak Harun. Kamu harus memberi penjelasan padaku. Kalau tidak, kamu bukan lagi anak perempuanku. Oh tidak, ayah marah besar. Ini semua salahmu, pecundang. Sudahlah, lupakan. Ayo cepat ke tempat ayahmu. Kakek, kamu luar biasa. Nak, terima kasih sudah membantu tadi. Kakek, wajahmu ramah. Kamu orang yang beruntung besar. Kamu pintar bicara, Nak. Haha, Bapak. Apakah Bapak menjual porselen dinasti Yuan ini? Tidak. Ini milik Putri. Kamu harus tanya dia. Jadi namamu Putri. Lucu sekali, Putri. Porselen biru putih ini, apakah kamu menjualnya kepadaku? Kakek, berapa tawaranmu? Berapa? 20 juta rupiah. Bagaimana menurutmu? Setuju. 20 juta rupiah. Aku belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupku. Kartu ini berisi 20 juta rupiah. Ambil.
Ayah, berikan aku kartunya. Untuk apa? Putri menemukan guci ini, jadi uang hasil penjualannya harus menjadi miliknya. Dia tahu mana yang benar dan salah, dia jujur, anak muda ini orang baik. Nenek dan aku yang menemukan guci itu. Ayah, simpan saja. Baiklah, uangnya akan kusimpan dulu. Anggap saja itu mahar Putri. Ayah, aku ingin manisan buah. Oke, aku akan mengantar Putri membelinya. Ayo. Cetak biru ini, desainnya baru dan berani. Ini mahakarya. Mana semuanya? Mana mereka, bos? Cepat, coba periksa sekarang. Orang yang baru muncul di toko antik, orang dewasa itu dan anak kecil, cari tahu di mana mereka tinggal. Aku punya firasat bahwa, setelah cetak biru ini selesai, mereka akan membuat sensasi global. Aku akan membayar mahal untuk membeli hak cipta dari cetak biru desain mobil ini. Pergi. Baik, Pak. Nenek dan yang lainnya sedang bersembayang untuk kakek. Pada hari kelima tahun baru, petasan berbunyi, menyambut dewa kekayaan masuk ke aula. Pertama, usir kemiskinan dan nasib buruk. Kedua, sambut kekayaan dan berkah masuk ke rumah. Tahun ini, kami benar-benar harus berterima kasih kepada dewa kekayaan atas berkahnya. Itulah sebabnya keberuntungan keluarga kami berubah. Dewa kekayaan di atas, berkahilah menantu perempuanku Ayu di tahun yang akan datang, biarkan dia pulih kesehatannya dan segera memiliki anak. Ibu, aku sudah punya putri, itu sudah cukup. Baik, 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 lalu berkahilah karier Ardi, dan biarkan dia mendapatkan pekerjaan yang baik. Hahaha. Kakek, kamu di sini? Halo, nak. Pak Harun, apa yang membawa Anda ke sini? Aku datang untuk mengucapkan selamat tahun baru. Ah, Ini adalah hadiah tahun baru. Sebuah gelang giok es. Silakan terima. Nilainya 5 juta rupiah. Astaga, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya, sungguh. Sebenarnya, aku ingin meminta bantuan. Oh? Aku menemukan cetak biru desain mobilmu yang hilang. Aku ingin membeli hak cipta dari cetak biru ini. dewa kekayaan benar-benar menjawab doa kami. Aku hanya coret-coret. Kalau kamu suka, akan kuberikan padamu. Aku selalu menghormati hak cipta. Kalau aku terima seperti ini, aku merasa tidak enak. Jika kamu pikir transaksi uang seperti ini tidak pantas, aku bisa memberikan royalti penjualan. Setelah cetak biru dirancang dan terjual dengan sukses, untuk setiap mobil, akan kuberikan 50% royalti. Aku belum melakukan apapun, dan dapat setengah royalti, itu terlalu murah hati. Pak Wijaya, Pak Harun bekerja sama dengan Anda dengan itikat baik, katakan saja setuju. Oh, baiklah. Pak Wijaya, asalkan Anda tanda tangan di sini, Anda akan mendapat royalti 50%. Bukankah itu Pak Harun? Tidak usah mengantar. Silakan, tinggal saja. Kenapa mereka begitu hormat kepada si pecundang Ardi? Aku tidak pernah menyangka ada yang benar-benar suka desainku, dan memberi kita setengah royalti penjualan. Ya, kita harus berterima kasih pada Putri untuk semua ini. Sejak Putri datang ke rumah kita, keberuntungan kita meningkat. Kita punya uang dan rumah, kita dari yang melarat menjadi kaya dalam waktu singkat. Hei, tentu saja, aku pembawa keberuntungan. Lahir beruntung, aku selalu membawa keberuntungan. Ya, putri kita hebat. Bu, ayo pilih hari baik dan pindah. Benar, bagus, pindah. Hahaha. Kenapa? Kenapa si pecundang Ardi punya keluarga dan pernikahan bahagia, karier sukses dan uang? Sementara keluargaku terus menjadi semakin miskin, bahkan istriku hampir meninggalkanku. Tidak mungkin. Aku harus pulang dan bertanya pada ayah.
Apa yang kamu lakukan? Kamu pulang dan bersikap kasar. Keluarga Ardi sekarang menjadi sangat kaya. Mereka tidak hanya memenangkan villa tepi laut senilai 3 juta dolar, tetapi sebuah guci pecah yang mereka ambil di pinggir jalan, ternyata adalah porselen biru putih, dinasti Yuan senilai 20 juta dolar. Sekarang dia bahkan dihargai oleh Taipan Bisnis, Pak Harun. Sedangkan keluarga kami, ayah mertuaku, dia menghadapi kebangkrutan, dan Indah, dia ingin menceraikanku. Pembongkaran dan relokasi rumah tua yang dijanjikan sekarang dibatalkan. Ardi, kenapa dia bisa lebih beruntung dariku? Keluarga Budi, keberuntungan macam apa yang mereka dapatkan? Bahkan mantra pencuri keberuntungan Luban tidak bisa membuat mereka sial. Hei, mungkinkah benda yang terkubur di bawah tembok mereka, benda itu, sudah berhenti bekerja? Sepertinya saatnya mencari seorang ahli, untuk memperkuatnya untuk mereka. Hehehe. Dengan keberuntungan mereka saat ini, jika ditransfer ke keluarga kita, bukankah kita akan menjadi kaya mendadak? Hahaha. Betul, ayah, jika kita bisa mentransfer keberuntungan mereka ke keluarga kita, aku tidak perlu khawatir mencari istri yang lebih baik dari Indah. Hahaha, tidak ada waktu untuk disia-siakan. Malam ini, tengah malam, ayo kita periksa. Kali ini, kita harus memastikan mereka tidak akan pernah pulih. Hahaha. Dinginnya. Udara dingin ini ada di sekitar sini. Minta Master merapal mantra, untuk meningkatkan pencurian keberuntungan. Bukankah ini artefak terkutuk kuno, kunci Luban? Metode pencurian keberuntungan ini sangat jahat. Pantas saja aku merasa aneh di sini. Jadi kalian yang main-main ya? PH, kunci Luban apa? Kami hanya bermain lumpur di sini, sebaiknya kamu kembali tidur. Aku tidak bodoh. Kalian sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Siapapun yang merapal mantra pencurian keberuntungan akan menderita akibatnya. Aku melihat aura gelap di dahimu. Kamu akan sangat sial sebentar lagi. Aduh, anak nakal, apa yang kamu tahu? Kami akan menangkapmu. Apa yang bisa anak kecil sepertimu lakukan padaku? Aku akan menghancurkan benda jahat ini sekarang juga, sehingga kalian tidak bisa berbuat jahat lagi. Kunci Luban ini bukan benda biasa, bahkan master teratas tidak berani mengaku bisa menghancurkannya. Hahaha, anak kecil, kamu pandai membual, hahaha. Cahaya emas muncul, kejahatan hancur. Hah? Kenapa aku harus bilang padamu? Aku mengerti sekarang, kenapa keluarga Guru Wijaya tiba-tiba berubah nasib. Itu semua karena kamu, anak nakal, dan campur tanganmu. Ikat dia. Tahan mereka untuk tebusan dan minta uang untuk pembebasannya, lalu kita bunuh dia setelah dapat uang. Aku akan membuat mereka kehilangan uang dan anak mereka. Ayah, kau jenius. Orang jahat, kau orang jahat, lepaskan aku. Diam kau. Siti. Kau dengar aku? Sekarang anak nakal ini ada di tanganku. Budi, apa kau manusia? Berani-beraninya kau mengganggu anak kecil. Aku peringatkan kau. Jangan banyak bicara, kalau ingin selamatkan dia, bawa 20 juta rupiah ke pinggir timur, ke gudang terbengkalai. Kalau uang tidak kuterima dalam 30 menit, akan kubunuh dia. Hei. Budi, ini semua salahku karena tidak mengawasi Putri, dan membiarkan monster itu mengambil keuntungan. Putri. Ayo. Tenang. Ibu, Vicky dan mereka, ini sudah keterlaluan, ayo panggil polisi. Tidak, kita tidak bisa. Kita tidak bisa menelepon polisi. Jika kita membuat mereka marah, mereka mungkin akan menyakiti Putri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Budi, ambil semua uang dari rumah. Aku akan pergi menyelamatkan Putri. Ibu, aku ikut juga. Aku ingin ikut juga. Aku harus pergi menyelamatkan Putri. Jika sesuatu terjadi pada Putri, aku tidak akan hidup juga.
Baiklah. Ayo pergi bersama. Berhenti. Jangan sakiti anak itu. Mari kita bicarakan. Aku tidak tahu kekuatanku sendiri. Vicky, jangan melakukan hal bodoh. Dia hanya anak kecil. Putri, Kami tidak akan bergerak. Tolong jangan sakiti dia. Anak atau bukan, tidak masalah. Berikan aku uangnya. Atau aku akan membunuhnya sekarang. Cepat, cepat, cepat. Ini kartunya. Bisakah kau melepaskannya sekarang? Kapan aku pernah bilang bahwa aku akan melepaskannya setelah mendapatkan barang? Vicky, kau ingkar janji. Janji? Kau bicara tentang menepati janji pada penculik? Pernahkah kau lihat penculik yang menepati janjinya? Aku akan pastikan kau menyesali ini seumur hidupmu. Vicky, jangan buat ini lebih besar dari sebenarnya. Ayah tidak bisa mundur sekarang. Gadis kecil ini adalah sapi perah keluarga mereka. Pak, tolong. aku mohon padamu. Dia hanya seorang anak. Pak, tolong. Tolong lepaskan Putri. Tolong, aku mohon. Ibu, ayah. Mohon padaku? Hah? Memohon padaku? Itu tidak akan membantu. Kalau begitu biarkan dia mati. Pergi ke neraka. Ibu, bagaimana keadaan Putri? Cepat, lepaskan dia. Putri, Putri. Kamu tidak apa-apa? Kamu terluka? Mau lari. Jangan terburu-buru. Awas nenek. Putri, Hahaha. Karena kalian semua melindunginya, kalian semua bisa pergi ke neraka bersamanya. Vicky, kau sudah gila. Kau benar-benar gila. Diam. Jangan bergerak. Lepaskan. Lepaskan. Aku tidak melakukan kesalahan. Dialah yang membawa semua nasib buruk ini ke keluarga kita. Dia pantas mati. Nenek, jangan menangis. Tidak sakit. Hatiku sakit. Cucu perempuanku tersayang. Hati nenek sakit. Putri, bagaimana kau bisa sebodoh itu? Kenapa kau mengambil pisau itu untuk nenek? Aku tidak ingin melihat nenek terluka. Tapi melihatmu terluka membuatku lebih sedih. Nenek lebih memilih yang terluka daripada membiarkanmu terluka. Putri, maafkan ibu. Ibu tidak melindungimu. Ini bukan salahmu, Ibu. Nenek, terima kasih sudah begitu baik padaku. Aku sangat mencintai kalian semua. Aku cinta keluarga ini. Jangan katakan itu. Putri, nenek takut. Kau akan baik-baik saja. Kami akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Benar, ya, rumah sakit. Ayo kita bawa kau ke rumah sakit. Benar, rumah sakit. Nenek, Tidak, aku harus pergi. Pergi? Mau kemana? Tidak, kamu tidak boleh pergi. Nenek tidak ingin kamu pergi. Aku akan kembali, oke? Aku janji akan kembali. Sampai jumpa, Nenek. tidak. Ibu dan ayah. Kalian harus menungguku. Tidak, tidak. Tidak, Putri, Putri, Putri.
Anak yang baik sekali. Dia memang anak yang baik. Dia datang ke rumah kita. Dia tidak sempat menikmati satu hari pun nasib baik. Ya, Tuhan sangat tidak adil. Anak yang baik sekali. Kenapa dia harus pergi begitu cepat? Jangan bersedih, aku percaya Putri ada di surga, dan dia pasti tidak ingin melihat kita begitu patah hati. Dengan kepergian Putri, rumah ini terasa sangat kosong. Perayaan lampion ini adalah hari untuk berkumpul. Tapi dia, Dewi Welas Asih, aku mohon, biarkan aku terlahir kembali di keluarga nenek. Aku ingin kembali kepada mereka. Aku melihat setelah aku pergi, Dorota menangis terseduh-seduh. kau dan mereka memang memiliki ikatan kehidupan lampau. Karena keputusanmu sudah bulat, aku akan mengabulkan permintaanmu. Terima kasih Dewi Welas Asih. Terima kasih telah mengabulkan permintaannya. Takdir datang dan pergi, ini sudah takdirnya. Aku hanya membantu jalannya. Putri awalnya anak Ardi. Jadi kembali ke tempatnya. Saat mereka membangun rumah baru, orang jahat mengubur mantra pencuri keberuntungan Luban. Itulah mengapa semuanya salah bagi mereka. Keberuntungan tidak datang, nasib buruk di mana-mana. Benar, sekarang Putri turun ke bumi untuk mematahkan kutukan. Saya kira, keluarga Ardi pasti akan naik pangkat dan mencapai puncak. Itu karena keluarga mereka berbuat baik dan memiliki hati yang baik. Seperti kata pepatah, kebaikan melahirkan kebaikan. Keadilan mungkin tertunda, tetapi tidak akan diingkari. Ayo. Semangat. Ibu, ayah. Makanlah. Bola nasinya akan dingin. Ayo, makan. Makan. Ayu, ada apa? Di mana Anda merasa tidak enak badan? Ada masalah? Ibu, saya merasa seperti mungkin hamil. Apa? Kamu hamil. Iya, Benarkah? Kamu akan punya bayi. aku bisa merasakannya. Dan aku merasa aku pasti hamil. Aku juga merasa bahwa Putri kembali kepada kita. Oh Putri, Ayu? Apa katamu? Aku hamil. Telingaku pasti salah dengar. Aku tidak menangkapnya. Katakan sekali lagi. Putri, Aku hamil. Kamu sungguh hamil? Benar. Dan aku merasa itu Putri. Dia kembali kepada kita. syukurlah, syukurlah. Hahaha, ya ampun. kenapa kalian semua berdiri di situ? Cepat, bantu dia duduk. Jangan biarkan dia berlebihan. Duduk. Bagaimana perasaanmu sekarang? Cukup baik. Ibu, ayah, nenek, kakek, aku kembali. Aku bawa makanan sendiri. Jimat kecil keberuntunganmu. Kali ini, aku benar-benar ingin menjadi anakmu dan tinggal bersamamu selamanya. Setelah lama bernasib buruk, akhirnya kita bisa bangga lagi. Sekarang rumah penuh uang, karir Ardi berjalan lancar, dan Ayu akhirnya hamil. 10 bulan lagi, kita akan bertemu Putri lagi. Jadi semua tahun sulit itu tidak sia-sia. Kamu bekerja keras. Memang selalu berat, tapi selama keluarga kita tetap bersama, bekerja bersama, dan searah, kita bisa menghadapi apapun. Ya. Makan, ya. Ayo, makan. Ini, Ibu, makanlah. Ini, ambil punyaku. Ayah, makan, manis sekali. kamu juga harus makan. Ayo, aku simpan untuk Putri.
Putri kecil itu akhirnya dapat yang dia mau. Kekayaan harus disebarkan dengan bijak, dan nasib baik datang dengan sendirinya.